hari ini untuk hari esok. Wih, Butian kok Sehat sekali. Butian ini ya kok Beriang aku sakit hati. obatnya itu tadi dicari kami. Bisa dicari kok. Iya bang, mas. Yang mana? Istirahat, menikmati air putih dan tadi makanan snack di sekolah. Gila ya. Oke, selamat ya berjumpa lagi bersama kami ya di sini. Ini perbedaannya sama colok banget loh. Tapi mas biasa. Emang berbeda kalau yang udah punya nim. Aduh. Oke, kalau dulu mas. Sama-sama ada yang belum kenal. Oke, perkenalkan nama Pak Guru Muhammad Miftah Farhan, bisa dipanggil Pak Miftah. Nah, kebetulan Pak Miftah ini dulu mengajar mapel PJOK. PJOK ya? PJOK kelas 7. Kelas 7. Kemarin kan kayaknya kelas 7 itu yang mengajar tuh Pak Aan ya? Pak kebetulan Pak Selangkap, ya. Kemudian saya sini Rolling ya? Iya. Ya, nanti kalau yang ini kayaknya apa sih banget? Ada suara dulu, kemudian ada bergerombol-gerombol itu juga ada ya. Apa? Jelas kita dulu hanya untuk keseluruhan aja. Ngobrol bebas. Ya. Di sini tadi sudah perkenalan ya, namanya Muhammad Miftah Farhan. Panggilannya Miftah. Oh, Pak Miftah. Miftahul Jannah. Kunci surga ya. Di sini nih. Kalau Kunci surga di sini kalau nih. nama saya itu artinya romantis. Wah, romantis. Kunci kebahagiaan. Aduh. Tolong yang itu. Yang minder ya. Aslinya minder ya, dikit minder ya, bahaya ya. Aduh. Mas Miftah ya, Mas Miftah. Ini kalau kelihatan dari fashionnya ya, agreeable lah ya, agreeable banget. Maksudnya potong rambut, gitu kan, tajin, kemudian batik, celana bahan dan juga sepatu. Ini udah cocok banget jadi guru Indonesia. Jadi, kalau katanya itu kan guru di gugulan ditiru. Oh, oke. Jadi Terus? sebisa mungkin kita harus berpenampilan yang baik, yang menginspirasi untuk siswa-siswa. Rapi itu. mundur. Boleh. Iya. Walaupun rapi itu bisa tetap stylish, terus Jangan tadi. Berarti good looking lah. Good looking apa ya? Ya, Good looking, ya kan? Ini benar-benar guru kekinian ya. Kekinian. Maksudnya penampilan boleh diuji coba, kemudian juga keterampilan dicoba lah ya. Iya, kalau penampilan saja tapi keterampilannya tidak dibagikan keterampilan juga Tapi ada akan nggak bagus juga kan, nggak ada kompetensinya. Oh iya, obrolannya sangat luar biasa. Berat ini. Berat. Saya mau bingung tanya apa ini. Kalau begitu saya yang tanya aja. Oh, jangan. Nanti kalau Dibalik ya? dia. Oh, iya. Oke, Mas Miftah ya, kemungkinan masih muda ya, Mas Miftah. Itu umur berapa sekarang? Sekarang umur 24 tahun. Sama ya? Sama. Dia pasti banyak persamaan. Umur 24, lulusannya dari PTN mana nih? Dari Universitas Jenderal Sudirman. Tuh, kan sama. Saya Sama juga. dari Oh, Sudirman. oke. Ke jurusannya nih? Jurusannya PJKR. PJKR. Pendidikan, Pendidikan. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Kalau kemarin kan Pak Gali itu bilang ada 3 jurusan olahraga Oh, iya. kan? Nah, PKLO, PKLO, PJKR, KOR. Nah, itu saya yang PJKR. Oh, iya kemarin pernah dibahas juga yang untuk PJK olahraga itu ada 3, ya IKOR, PKLO dan juga PJKR. Kalau yang Pak Gali itu yang PKLO, kalau yang Mas Miftah sekarang itu PJKR. berarti murni ya? Murni, tapi nggak tahu angin dari mana kok saya jadi sempat jadi pelatih kayak gitu loh. Pelatih apa itu? Pelatih di apa namanya? Bela diri. Oh, bela diri. Tinju, tinju di Banyuwangi. Bukan Wing Chun atau yang lainnya itu?
kayaknya belum sampai ke Indonesia. Oke. Sudah. Sampai. Nah, tapi kalau di sini kayaknya saya nggak tahu juga itu. Kayaknya kalau satu kalau PJKR ya itu kayaknya angkatan pertama ya mas. Angkatan pertama Betul kan sama di sini itu juga angkatan pertama. Angkatan pertama. Kita angkatan pertama di dunia pendidikan unsur. Betul. Ada 3 masalah apa ya? Iya 3 ya. Kalau yang belum tahu itu ada 3. unsur itu pernah membuka pendidikan ya. Khusus pendidikan itu di 2014. Itu ada bahasa Indonesia yang pertama, kemudian ada ekonomi, dan yang ketiga ada PJKR, olahraga. Tapi masih fakultasnya bisa-bisa. Iya, fakultasnya apa dulu? Saya Fakultasnya apa? fakultasnya ilmu kesehatan. Oh, Fikes. Fikas. Kalau dulu bahasa Indonesia itu masih lingkupnya fisik. Iya, fakultas ilmu sosial dan politik. Sekarang udah diganti ke fakultas ilmu budaya. Ilmu sekarang. Berarti kalau dari pertama, kalau Fikas? dari pertama bukan, kalau pertama malah keren dulu fakultas kedokteran dan dulu pernah kedokteran. Dulu yang pertama fakultas kedokteran, Iya. kan? Terus akhirnya kedokteran dan kesehatan bisa. Nah, ini maksudnya apa yang Kesehatan. kesehatan? Ilmu kesehatan. Oke. Nah, harusnya sih Sama masuknya ya, kedokteran. Buat saya ini jurusannya kedokteran nih. Iya. Guru apa? Olahraga. Gak ada hubungannya ya. Antara Ada kedokteran sebenarnya. juga. Ada hubungan juga. Ya, maksudnya Hubungannya dekat atau jarak jauh nih? kalau di Apa hubungannya antara kan kedokteran dan juga kalau di kuliah itu kan kita nggak serta merta belajar tentang praktek olahraga langsung kayak seperti yang diajarkan di SMP. Kita juga mempelajari tentang anatomi, itu tentang anatomi kan, ilmu fisiologi, dasar dari olahraga ya. ilmu dasar dari Oke, saya mau belajar nih. Yang pertama itu apa mas? Anatomi. Anatomi. Itu belajar apa itu? tentang apa namanya otot-otot di ini di tubuh Otot itu. tubuh, belajar anatomi. Terus Terus yang kedua, ada tentang fisiologi juga. Fisiologi itu apa itu? Fisiologi Tentang, ya, seperti apa namanya ya? Mungkin kalau nggak salah sudah lama juga ya. Iya, udah lama juga. Lupa nggak apa-apa. Pura-pura lupa nggak apa-apa. Bilang itu apa namanya? Sistemnya itu loh. Kalau anak itu kan masih berjalan ototnya itu. Kalau Kan itu bisa gimana cara bekerja ototnya? Ototnya itu fisiologi. Terus ada lagi selain dua tadi. Kalau kesehatan itu sih saya rasa ingat saya itu ya. Itu kalau saya ingat saya. Ini jangan-jangan hanya ini yang diingat. Hanya ini yang diingat nih. Lama berlalu kan. Sudah 4 tahun ya. 4,5 tahun lah ya. Nah, di olahraga sendiri atau mungkin di PJKR sendiri kan kemungkinan kan ya sama lah ya. Saya juga angkatan pertama, masnya juga angkatan pertama itu pasti akreditasinya itu pasti kan nggak langsung A kan? Betul. Nah, sekarang itu waktu Mas Miftah gabung ke PJKR itu akreditasinya apa? Waktu itu kan waktu saya pertama kali masuk itu masih dalam proses akreditasi kalau nggak salah ya. Tapi setelah saya lupa setelah sekian lama kemudian kita melakukan akreditasi. Nah itu dapat C. Oh C. Berarti kalau pertama itu C emang. Pertama C. Terus kemudian kalau sekarang nah itu informasi yang saya dapatkan itu kalau tidak salah itu A. Wah, sekarang udah ada di kunci kan A kan? Iya. PJKR juga. Tapi kan waktu lulus itu masih C atau udah A? Masih C. Oh, masih C. Nama saya masih C. Oh, iya. Berarti ketika Mas Miftah lulus masih C akreditasinya, kemudian setelah lulus mau berapa waktu sekarang jadi A. Oke. Nah nih buat teman-teman atau mungkin yang lainnya kalau mau bergabung di Unsud itu ada sekarang ada 4 pilihan mas, ada bahasa Inggris ketambahan. Oh, tambah bahasa Iya, Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi dan juga PJKR. 2015 ya bahasa Inggris apa ya? Iya, 2015 bahasa Inggris. Kita kan 2014. Iya, kalau mau bergabung ke PJKR itu bisa nih apresiasinya A ya, tidak melakukan lagi ya. Tapi susah nggak sih mas, maksudnya masuk ke PJKR sendiri gitu. Misalkan nih, kalau saya sendiri kan nggak punya kemampuan apa misalkan ya dia mau masuk nih ke dunia pendidikan terus olahraga sebenarnya itu kan relatif ya, susah dan tidak itu kan setiap orang berbeda-beda tergantung dari kemampuannya. Kadang-kadang kebanyakan kalau yang saya rasa itu ketika mereka memilih untuk masuk ke
jurusan olahraga, entah itu pendidikan, PKLO, kemudian ini apa namanya IKOR, itu umumnya sudah memiliki basic tentang kalau nggak kesukaan lah olahraga itu apa, jadi sudah ada rasa cinta gitu. Angelang ini wis cinta mah angel ya. Ada rasa cinta tentang olahraga. Jadi dia umumnya biasanya ini mempunyai olahraga yang disukai gitu. Apa? Kalau Mas Miftah sendiri itu apa olahraga yang disukai? Kalau dulu saya suka bela diri. Bela diri. Itu bela diri maksudnya apa olahraga Mas? Olahraga. Itu bela diri apa yang Mas Miftah sukai dan juga kuasai gitu? Oke. Dulu saya pertama kali mengenal bela diri itu sebenarnya karate, tapi nggak lama. Karate berarti di SMA karate? SMA sempat sebentar karate, tapi nggak lama itu. Terus di kelas 1 Man duluan saya di Man. Oh, Man berapa? Man 2 Purwokerto. Purwokerto saya ikut taekwondo di situ. Saya berarti karate taekwondo ya. Lumayan lama di taekwondo. Lebih memahami taekwondo waktu itu. Tembak karatenya cuma sebentar. Terus. Tapi waktu di sekarang ini malah jadi pelatih di tinju. Oh, dari karate ke taekwondo sekarang malah tinju sama Muay Thai. Muay Thai. Oh. Sekarang dari pelatihnya. Sebenarnya kalau pelatih itu ada macam-macam, ada pelatih teknik, fisik, tek. Kalau saya lebih di penerapan tek dan penerapan tek-nya. Jadi olahraga nggak cuma serta-merta pukul gitu, juga ada penerapan teknya. Luar biasa. Ini calon guru berprestasi, semoga ya Mas ya. Amin. Berarti ini Mas Miftah dari jurusan yang baru, kemudian lulus, terus kemarin daftar di CPNS kan ya? Oh iya. Di CPNS. Berarti masuk ke sini, ke SMP 1 Banyumas ini, berarti langsung waktu lulus atau mungkin udah dicoba beberapa kali dari CPNS-nya? Saya pernah coba di tahun 2018. Oh iya, lulus tahun berapa? 2018. Oh sama, lulus tahun 2018. Iya, jadi terus coba di provinsi di SMA. Pemprov ya maksudnya? Pemprov. Bukan di sana saya. Di mana? Di SMP di SMA 1 Pejagoan kalau nggak salah. Di SMA Pejagoan. Kebumen. Oh, Kebumen. Kebetulan Mbak saya kan orang sana, jadi saya tahu cari yang dekat ya gitu. Dekat itu di Pemprov sampai ke SKD atau cuma sampai SKB? Oh, sampai SKB. Sampai SKB. Saya peringkat 2 waktu itu. Dibukuin cuma 1. Terus saya coba lagi di 2019 dengan evaluasi dari dari kelemahan saya di tahun lalu. Akhirnya saya persiapan mungkin sekitar berapa ya? Sekitar setahun mungkin. Persiapan sekitar setahun. Kayak anak sekolah kan untuk ujian di kalau dulu kan ujian nasional kan itu kan ada persiapan juga. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada tingkatannya masing-masing. Nah, saya juga menerapkan demikian. Jadi saya coba persiapan apa yang menjadi kelemahan saya perbaiki. Kemudian saya coba lagi di 2019. 2019 berarti ujiannya di 2020 ya? 2020. Mana 2020? Terus milih di sini? Pilih di SMP N1 Banyumas. Kenapa nih? Mesti pada yang tanya nih, kenapa? Oh, dari Pemprov, dari SMA Bapak ke Jagoan, tiba-tiba langsung milih ke sini, ke SMP Banyumas. Itu kenapa itu? Sebenarnya sih yang di pikiran saya itu sederhana. Saya coba cari yang dekat pertama itu. Kemudian kalau itu saya sholat istikharah kan. Iya, sholat istikharah. Kayak cari jodoh ini sholat banget ini ya. Ini nggak cuma dari ikhtiarnya, ternyata tawakalnya juga. Iya. Ini buat pembelajaran buat saya juga ini ya. Untuk kalau ini emang bener-bener lah ya. Iya, jadi dulu saya sholat istikharah. Pilihannya dulu mana aja? SMP Banyumas atau ada lagi pilihannya? Dulu ada di SD. Oh, ada beberapa SD yang saya lihat. Terus di akhir saya sempat di waktu mau memilih sekolah saya sempat bingung mau memilih di mana kan. Terus saya ingat, dulu saya pernah doa kalau ada
sekolah SMA atau SMP yang dekat. Saya Ini betul apa nih? Enggak, Bu. Betul apa? Tantangan ya? gimana Bu? Iya, ini kasih surat mumpung ketemu bohong. Oh, Soalnya Iklan sih. sebentar ya. Iya. Oh, jangan ganggu. Gimana? Ini tambah kemarin ini. Surat itu apa? Bukan, mau pekerjaan. Ya, nih itu kasih fotokopinya buat jenengan. Oh iya, soalnya ini tugasnya ini. Mengikuti. Ini surat tugas. Enggak, nanti misalnya kan ini pakai surat tugas, nanti ke Mbak Siti. Ya, buatkan surat tugas gitu. Ke Mbak Siti, KTU-nya. Ini apa ini? Ini suratnya, Surat yang undangannya. surat ya ini. Oh iya. Ini kan Pak Pur jenengan terus bendara bos kan mungkin yang keluar uangnya. Buat saya nggak ada, Bu. Oh, belum. Waduh. Masih Gila dalam proses. kan? Ya. Acara Oke, acara apa? Anu apa ya? PIGP. Pendaftaran bintek. Oh, bimbel. PIG. Program induksi guru pemula. Oh, program itu. Belum saya Oh gitu. Oh, ibaratnya sama ya, balbo itu dicari gitu. Gak dia. Lanjutkan ke Pak Pur. Oh iya, gak di SD, gak di SMP, gak di SMA, kuliah bersama. Saya juga sama ini. Besok kan yang Mbak Siti lah. Siap. Oke, Bu. Ya. Surat tugas jangan ini. Tuh, lihat kan, santai-santai pun masih ada pekerjaan dong. Luar biasa emang. Ya nanti Mas bisa mengikuti lah ya, Mas untuk kesibukan di SMA itu Banyumas ya. Memang wajib juga sebenarnya. Iya, wajib juga gitu ya. Buat CPNS memang wajib. Proses itunya. Iya, untuk proses menjadi PNS itu ada beberapa prosedur yang harus Oh, berarti dilalui. akhirnya kalau misalkan udah diterima jadi CPNS, itu udah jadi PNS gitu. Oh, belum. Oh, belum, masih ada lagi. Masih ada beberapa proses yang harus dilalui. Wah, seru nih ya. Kalau saya juga nggak tahu. Nanti saya akan juga nggak merasakan tahu. rasanya. Oke. Ya nggak apa-apa. Sambil belajar itu juga. nggak Ingat pesan masalah. saya. Oh, apa tuh? Yang kemarin itu. Banget Yuliani. Kepripun, Bu? Capek aku. Bu, maaf saya tadi tidak ikut PPS, saya penting juga. Jam sama waktu itu mati. Mantap ya. Tingkatkan aja. Tingkatkan tidurmu itu ya. Tingkatkan tidurmu. Oke. Apa sih? Bocah Pak. Lagi disuntik ya. Iya, Bu. Itu juga Bu. Ada baik. Jadi apa ya? Enggak. Ya Mas, tadi kan kita sudah membahas mengenai kenapa Mi di sini ya? Kenapa Mi di sini? Ini kan tadi ada beberapa pilihan di SD, Ada beberapa kemudian di pilihan. SMP ya. Iya. Kemudian Mas kita tuh sholat istiqoroh, terus memilihkan di sini. Di sini, di SMP. Ya, di sini. Kenapa nih? Atau mungkin rumahnya masih di dekat lingkup sini atau gimana? Ada beberapa hal juga yang menjadi pertimbangan saya waktu itu kan. Kalau saya dalam melatih entah dalam hal-hal yang lain juga, biasanya saya itu selalu bercermin kepada kemampuan diri sendiri. Jadi pertama memahami kemampuan diri sendiri. Jadi sekiranya kita itu mempunyai kelebihan atau keunggulan apa, itu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Oke. Jadi memanfaatkan kemampuan yang ada di diri, istilahnya apa ya? Potensi ya, Iya, memanfaatkan ada. potensinya. Jadi ada, gitu. biar bisa Terapkan di ya, sini. diterapkan, dimanfaatkan. Berarti kemungkinan karena mungkin Mas Miftah itu tadi kan ikut apa? Ikut komunitas apa tadi? Ya. Ikut pelatihan. Pelatih. Ya jadi pelatih itu di Banyumas, Hmm. maka milihnya tuh di Banyumas, enggak di luar Banyumas gitu ya. Ya, kembali lagi waktu itu kan saya bilang pernah berdoa kan kalau ada sekolah SMP atau SMA yang dekat, saya daftar di situ. Rumahnya mana Mas? Rumahnya mana? Saya rumahnya di Patingraja. Di Patingraja. Oh ya, dekat ya, dekat sama 25 menit. Mas ya. Oke, jadi waktu di situ ada nggak SD, SMP atau mungkin SD? SD ada. Kalau SMA kan lumayan jauh di Purbalingga kalau nggak salah. Pagali waktu itu daftar di sana kan. Berarti memilih di SMP lah ya.
Alhamdulillah terima di sini ya. Alhamdulillah. Oke, selamat datang ke Desa Banyumas. Tapi juga saya memahami kelemahan saya juga. Oh, iya. Nah, kan kalau di guru itu ada yang mempunyai namanya serdik. Tahu kan Didik. kan ya, Iya. itu kan nilainya berapa? Maksimal kan? Itu maksimal SKD. kalau kemarin di SKB itu. Jadi ketika SKD lulus dan masuk rankingan SKB 3 besar dan masuk ke SKB itu kan Tinggal bisa aja lah ya. bisa menggunakan SKB itu kemarin tetap ikut ujian tetap ikut ujian agar Berarti kemarin itu nggak ada pesaingnya yang di SKB yang punya serdik kemarin atau ada? kalau di sini nggak ada, kalau di SM1 Banyumas nggak ada. Tapi waktu proses SKD, tes SKD itu ada sebenarnya, ada. Waktu SKD yang mendaftar di SM itu Banyumas ada berapa mas? Kalau nggak salah 7 kalau nggak salah. Cuma 7? Cuma 7. Kok insecure ya? Masalahnya kalau bahasa Indonesia itu dia sampai 40 per sekolah. Oke. 40 per Dulu sekolah. saya waktu di SMA Pejagoan itu 21 kalau nggak salah. Kalau ini bulan 7. Tapi nilainya lumayan. Lumayan. Mas kita dulu tuh berapa SKD-nya? SKD berapa dulu ya? 365 kalau nggak salah. Ada juga waktu SKD kan saya peringkat 2. Ada juga yang SKD peringkat 1. Persentnya berapa? Persentnya? 300. Oh di atas saya lupa tapi nggak sampai 400 kalau Masih 400. Oke. nggak sampai 390. Ya ini perbedaan ya kalau yang belum tahu itu kalau mungkin kalau olahraga kemudian bahasa Indonesia dan juga matematika itu ada beberapa passing grade ya. Dalam artian gini, ketika di olahraga mungkin saingannya itu sedikit ya misalnya per sekolahnya ya. Kemungkinan di bawah 20 lah ya kan. Kemungkinan loh. Mungkin tergantung tempatnya juga. Tempatnya juga. Ya, karena kalau saya tuh kalau di Banyumas itu kayaknya di bawah 20 deh setiap sekolahnya kalau yang olahraga. Kemudian kalau yang bahasa Indonesia itu bisa sampai 50-an mas. Iya. Banyak sekali. Banyak sekali ketika saya mendaftar itu ada 41, 50-an, iya. Yang lebih ngeri lagi itu yang matematika, yang ilmu sains itu. Itu sayangannya bisa 120-an. Itu yang diambil satu sekolah. Gitu. Makanya ya itu perbedaannya itu sangat jauh lah ya antara olahraga bahasa Indonesia dan juga apalagi itu yang ilmu sains itu yang matematika atau mungkin IPA tuh kayak gitu perbedaannya. Nah, sekarang kan Mas Miftah sudah di sini nih, sudah di SM1 Banyumas nih. Nah, sebelumnya nih ya, sebelum di SM1 Banyumas itu pernah atau belum? Maksudnya kayak mengabdi di mana? Mungkin pernah. Sebelumnya itu apa gitu? Atau mungkin sebelumnya jualan koran atau mungkin apa? Jualan pernah. Nah, kita nggak tahu loh ya. Kita nggak tahu loh. Tahu kan dengan membaca seribat pada Saya koran. pengen jualan ikan koi, tapi nggak tahu ngambilnya dari mana itu. Jualan ikan koi. Kalau dengar koi itu kayak pernah dengar siapa gitu jualan itu. Oke mas, sebelum menjadi seorang guru nih, sebelum itu mas kita jadi apa? Gitu? Saya sebelumnya pernah mengabdi di salah satu sekolah swasta Pernah di juga? Purwokerto sekitar Purwokerto sebulan. swasta? Sekitar sebulan. Itu bukan mengabdi mas, itu cuma mampir kayak ke bertamu gitu, ngopi gitu. Mungkin jawabannya gitu ya. Salah jawabannya ya. Kenapa itu mas? Di SMP mana? Di salah satu SMP swasta. Swasta. 1 bulan. Sekitar 1 bulan tuh. Berarti setelah lulus langsung ngabdi. Ya setelah saya daftar CPNS Iya, 2018 kan gagal. Nah kemudian saya setelah beberapa waktu daftar di situ. Kemudian saya putuskan untuk resign karena memang saya Ada sebuah yang lainnya mungkin. juga mau mengadu nasib di luar kota. Oh, jadi merantau. Merantau. Apa sih dia? Anak rantau ini. Merantau. Walaupun gagal. Oh, gagal juga. Akhirnya di Jakarta ngapain tuh? Di Jakarta. Ya seperti orang yang lain. Tahu dengan bulat. Jadi dengan gitu. Ngapain di itu ngapain di Jakarta? Saya sempat ngelamar di beberapa di mana waktu itu ya, pokoknya di perusahaan nih gitu. Oh di perusahaan. Saya nggak dipanggil. Oh. Tes pernah gagal juga kan. Juga, itu. Jadi ya proses gagalnya itu juga banyak. Oh banyak ya. Banyak juga.
Di Jakarta itu kos atau Ikut saudara. Ikut saudara. Berapa tahun di sana? Gak lama juga sih, berapa bulan kayak. Gak lama lah. Gak lama juga di saya di sana. Gak lama. Terus akhirnya berarti kan itu waktu 2015. Berarti kan awal 2012 ya, Awal 2019 berarti ke sana, ke Jakarta, kemudian Sebelumnya pernah juga di kampung Inggris nih. ini enggak sih di kampung Inggris nih. Di kampung Inggris. Kalau masalah kampung Inggris itu kampung Bukan, itu jadi kayak di suatu desa atau apa ya? Suatu wilayah apa sih? Itu di mana? Wilayah di Kediri. di Pare, Jawa Timur. Itu saya ngapain? Galau itu kan mau kuliah lagi atau mau kerja itu saya sempat galau. S2 atau mau kerja? Mau S2 atau nikah ya? Sih, ngeri nih. Ngomongin nikah, udah punya belum nih? Oke, Nah, jadi sebelum keterima di sini, berarti pernah juga merantau ke Jakarta? Belum, ke Kamu Inggris dulu? Inggris dulu. Kamu Inggris itu ngapain berarti itu? Belajar, karena saya bahasa Inggrisnya nggak bagus kan, belajar di Belajar di sana sampai berapa bulan? Enggak sampai berapa bulan, 2 minggu. Yo, tulah-tulah di sini. Iya, jadi waktu itu saya sempat pindah kota terus gitu. Oh iya, dari Kediri, dari kampung Inggris mana lagi? Inggris, terus daftar di S2 kan. Daftar di S2? Daftar S2. ITB. ITB. Oh. ITB, terus gagal. Gagalnya di apa? Di TOEFL, di TOEFL. Oh, TOEFL-nya kalau nggak salah 40-an ya, 400-an ya kemarin ya? 450 apa ya kemarin saya juga 450 ya kalau S2 itu. saya tes di sana. Selama gue seni budaya ya. Akhirnya saya pulang terus ke Jakarta. Ya, kalau itu Enaknya gila nak. Bisa ada ini ya, ada beberapa kerja yang saya inginkan. Terus akhirnya saya putuskan buat pulang dan persiapan untuk yang CPNS. Persiapannya berapa lama? Mungkin sekitar 2 tahun. 1 tahun. kurang lebihnya sekitar 1 tahun Persiapan untuk CPNS ya. Oke. Lama ya, lama. Mungkin karena sudah jalan aktifnya lah ya di sini gitu kan. Luar biasa ini. karena saya juga kan menyadari bahwa saya itu nggak punya sertifikat pendidik. Oh iya, Nah, betul. jadi kelemahan saya kan itu. Jadi dulu saya rencananya daftar di SMA 1 Banyumas juga itu karena kalau di sekolah kota kan biasanya persaingannya cukup ketat. Iya, Artinya betul. walaupun pendaftarnya sedikit tapi mungkin yang mendaftar itu punya potensi lah. Bahkan kebanyakan itu udah yang bakti Sudah ya, sudah beberapa ada yang pernah bakti ya. Rencana saya itu biar yang punya sertifikat umumnya udah agak tua lah Iya, ya, betul. ada 30 ini lah ya, udah bagi saya gitu. Berdasarkan nama ya, gerakan Tapi namanya kan nomor rasional. saya rencana saya itu daftar di sini biar kemungkinan sedikit yang itu yang punya sertifikat itu terkalahkan dengan yang muda-muda Oh. dan punya nilai yang bagus. Jadi Bagus. sertifikatnya itu nggak terpakai. karena Karena di SKB itu nggak berkaitan dengan sertif ya. Iya, Di di SKB baru ya, sertif. ya. Kebetulan seperti itu. Makanya saya bilang kan, lihat ke kelebihan dan kekurangan kita. Mengambil peluangnya. Itu menarik ya, maksudnya gini, biasa satu bagus itu hampir setiap tahunnya itu ya, jadi ada yang terima ada yang terima di CPN. Pertama karena di tahun 2015 itu ada juga ya, kalau masalah itu Mas Muhammad Abdul Yusuf, Oh iya, mungkin tahu ya, angkatan ya. Dia diterima di Kemendag, sekarang di Klaten. Klaten. Ya, Klaten. Terus datang lagi yang menggantikan si Yusuf itu, kemudian Mas Aan itu diterima di Cilacap. Di Cilacap. Datang lagi nih langsung NSnya sekalian nih datang di sini nih, luar biasa ini ya. Jadi terus berarti ini guru muda ini ya, guru muda udah PNS. CPNS. Oh iya, masih CPNS. Itu berarti ya, prosesnya masih Ada beberapa prosesnya beberapa nanti ya. prosesnya. Saya juga belum begitu paham. berarti Berarti tinggal mengikuti aja gitu ya. aja. Oke ya, ini luar biasa, guru muda, terus
good looking, kemudian good attitude, terus mungkin kompetensinya juga nggak cuma di olahraga ya, mungkin di yang lain juga ada gitu. Olahraga di olahraga sebenarnya di penerapan itu. Iya, di penerapan ipteknya juga. Nah ini Mas ngomong-ngomong nih ya, ini kayaknya kalau misalkan dilihat dari sudut pandang kamera ya, mungkin wah muda, berkarya, kemudian juga udah PNS. Masalahnya kadang gini Mas, karena gini, ketika ada sesuatu yang dilebihkan, pasti ada sesuatu yang dikurangkan, ada kekurangannya. Sudah punya calonnya belum ini? Pertanyaan yang benar-benar tepat Tepat sasaran ya. Umur dua. Kekurangannya itu 20 berapa tadi? 24. Ya, oke. Udah punya belum nih? Alhamdulillah setelah sekian lama mencari berhijrah ke sana kemari menjadi musafir. Jadi musafir? Belum juga. Belum juga. Coba betul kan? Apa ya saya bilang ya? Iya. Jadi ada kelebihannya, tadi ada kekurangannya. Ya, sebenarnya itu bukan kekurangan Mas. Kita masih ke depan itu masih panjang lah ya, masih beberapa uji coba mungkin ya. Oke, misalkan nih kalau misalkan tahun ini berarti kan ini masih di bulan apa sih? Februari. Maret. Kalau misalkan dapat tahun ini, mungkin tahun ini atau mungkin tahun depan. Ada nggak sih? Ada nggak kayak cerita nikah muda? Ada. Oh ada. Oke. Berarti ini berat sekali nih ya. Sekarang bersiap ini. Oke. Kalau misalkan di apa dipertemukan tahun ini, kira-kira nikah tahun ini atau mungkin tahun depan? Kemungkinannya gitu. Kalau semuanya sudah siap, artinya dalam hal finansial sudah ada buat ya traktir gitu ya. Saya punya nomornya ini, Mas. Saya punya nomor ternyata gini. Saya punya nomornya ini. Ya, foto-fotonya juga udah ada kayaknya. Udah ada. Aduh, parah. Udah siap secara finansial, terus kemudian dari pihak yang satunya juga sudah siap. Saya rasa gas. Buat apa ditunda-tunda? Ibadah tuh nggak boleh ditunda-tunda, cepatnya. Sepertinya ada yang batu. Ini ya, apa poin pentingnya ibadah jangan ditunda-tunda ya. Kalau bisa segera, kenapa tidak? Iya, segera. Tapi kenyataannya belum ya. Belum disegerakan gitu. Belum disegerakan. Ya. Berarti ya ke depan ya, mungkin waktu proses PNS menjadi PNS mungkin nanti ada kenalan mungkin yang lainnya gitu kan. Atau mungkin nanti tak promoin aja lah ya, tak promoin kita mencari jodoh gitu. Oke, tapi Mas kita nih tadi ke dunia pendidikan ya. Mungkin dari latar belakang Mas Miftah yang tadi apa lulusan masih muda, kemudian diterima CPNS juga, dan sebelumnya juga masih pasti punya pengalaman ya, masih sampai ke situ ya. Dari yang tadi di kampung Inggris mau daftar S2 ditolak, kemudian merantau tuh kayaknya nggak enak, gitu. Terus mempersiapkan menjadi CPNS di tahun 2019 tapi ini kan 2020 ya, berarti SK-nya itu 2020. Ya, TMP-nya 2020. Mantap ini perlu dicontoh ya buat teman-teman. Ketika kita mau berusaha dengan semaksimal mungkin, pasti hasilnya juga maksimal. Oke. Nah, di sini di SMP 1 Banyumas ini itu Mas Miftah itu mengajar kelas berapa? Saya mengajar kelas 7 dari 7A sampai 7H. Terus menjadi wali kelas berapa? 7H. Oh, halo 7H ya. Kalau biasanya kalau kelas paling akhir ya itu banyak masalah gitu. Waduh. Banyak masalah tuh. Iya, karena kalau yang 7AB itu kemungkinan anak-anak yang terpilih lah ya. Terus 7H itu ya kadang-kadang tuh yang bener-bener lah katakanlah itu. Jadi bukannya menjelekkan atau mungkin apa ya, kebanyakan kayak gitu, kebanyakan itu. Ini gimana di kelasnya Mas Miftah itu? Ada terkendala, apalagi kan Mas Miftah kan baru juga nih, pas 7. Mas Miftah masuk ke sini bulan apa kemarin? Bulan Januari. Berarti Mas sudah pandemi nih, ya sudah pandemi di semester 2. Itu gimana Mas? Proses pembelajarannya di kelas? Pertama, kebetulan kan saya belum berpengalaman. Oh iya, belum berpengalaman, jadi mungkin kekurangan saya juga kan bisa jadi
Jadi tentunya ada beberapa kendala yang saya hadapi. Tapi terkait kendala saya rasa setiap kelas ini punya kendala masing-masing. Punya kendala masing-masing kan. Nah, di kelas saya pun sama, ada kendala beberapa siswa yang tugasnya belum begitu kan. Nah, ya seperti video sebelumnya tugasnya pada umumnya lah ya, pada umumnya ya memang tugas itu emang belum dikerjakan. Bukan belum dikerjakan, belum sempat dikerjakan. Iya, entah belum sempat atau nggak disempatkan itu beda tipis. Di dan B ya, belum disempatkan. Jadi sama ya kendalanya itu ya. Jadi begitu. Dan kemudian nih, ketika nanti kan masih dalam pembelajaran jarak jauh juga nih, dalam pembelajaran jarak jauh juga. Nah, ini untuk kedepannya Mas Miftah mau menerapkan yang gimana Mas dalam pembelajarannya gitu? Baik, terkait pembelajaran ke depan dengan kondisi pandemi ya, pandemi sekarang ini ya, tentunya membuat kita menjadi terbatas. Betul, ya, tapi bukan berarti menghalangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Jadi Talabul ilmi fardhu kullu muslim. Jadi untuk pembelajaran ke depan saya tetap menggunakan secara daring online dengan memberikan beberapa materi-materi yang saya ambil dari YouTube ataupun referensi-referensi yang lain. Saya untuk praktek, contoh itu biasanya saya ambil dari YouTube untuk mempermudah kan. Kemudian untuk teori-teori saya biasanya menggunakan PowerPoint atau yang lain gitu. Jadi apa namanya? Kalau olahraga itu kan kalau hanya teori itu kan susah. Iya, karena olahraga berkaitan dengan praktek sekali. Tapi praktek tanpa teori pun itu kan tidak maksimal. Tanpa teori pun nggak maksimal. Asal-asalan lah ya. Asal-asalan. Cedera iya. Cedera iya nanti malah. Iya. Oke, ngomong mengenai cedera Mas, mungkin begini. Kalau mungkin pelajaran yang lainnya ya, mungkin kayak matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS itu kan nggak berkaitan dengan praktek ya. Maksudnya gini, nggak harus praktek gitu kan. Kalau misalkan olahraga, otomatis kan berkaitan dengan prakteknya, gimana servis, itu gimana smash, gimana itu gimana cara untuk meningkatkan agar sesuatu itu tahu gitu, caranya kayak gini gitu. Pertama yang saya lakukan itu memberikan materi yang dari mudah ke yang sulit kan, dari membreakdown membreakdown dari yang misalkan dalam suatu gerakan senam irama contohnya, karena agak susah di semester 2 ini. Saya berikan secara terpisah mulai dari gerakan kakinya saja, gerakan tangannya saja, terus kombinasi. Jadi dikombinasikan di video. Nah, nanti di akhir baru dikombinasikan seperti itu. Berarti masih ini ya sama ya? Sama sebenarnya. Sebenarnya itu pun juga di pelajaran-pelajaran yang lainnya, materi-materi yang lain. Jika memang ada materi yang memang susah, kan saya lakukan hal yang sama seperti itu. Mengingat juga kalau saya di pelatih itu juga sama seperti itu. Kadang-kadang kita itu punya punya ekspektasi ya. Nah, orang itu ingin kita itu pengen dia seperti apa, gerakannya seperti apa, tapi kan gak sesuai realita kan kadang memang kita gitu kok, kita sudah berangan-angan A, B, C, D, E, ketemunya Z. Iya gitu, bener. Istilahnya nandur pari, tukur sepeteki. Itu sih parah gue, nyemprot yang gue kena pari nih, orang disemprot dulu sekete, kan? Sudah ekspektasi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, ya kita memberikan solusi dengan membreakdown materi-materinya dari yang mudah dulu terus ke meningkat lebih sulit sampai ke jadi nggak langsung dikasih yang berat gitu, semua ada prosesnya. Nah, mengenai proses kan ini PJJ juga, kemudian mungkin ada banyak yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya, mungkin bahkan lupa, atau mungkin belum sempat dia mengerjakannya itu. Dari Mas Miftah sendiri, ketika menilai suatu pembelajaran atau materi, itu yang dinilai tugasnya selesai atau prosesnya.
Gitu. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi ada proses ada hasil juga. Proses ada hasilnya. Oke. Cara menilai dari prosesnya gimana Mas? Kalau proses itu kan bisa dilihat dari mereka mengirimkannya, terus bentuk tugasnya mereka seperti apa. Itu kan kalau hasil bisa saja langsung istilahnya hasil bagus dan baik sama-sama hasil kan? Iya, sama-sama hasil. Tapi kan proses seseorang bersungguh-sungguh tidak itu kan perlu dibedakan. Oke, jadi saya lihat tentunya di proses jangka waktu pengirimannya, kemudian hasilnya juga. Oke. Nah, untuk yang jangka waktu pengirimannya telat atau mungkin tidak mengerjakan dan lainnya, ini dari Mas Mita sendiri gimana Mas? Kalau saya berikan nilai dasar sesuai dengan skor yang saya berikan. Patokan yang saya berikan. Kalau yang untuk yang cepat dan hasilnya bagus, tentu akan saya berikan reward tambahan lah. Apa rewardnya ini? Ya nilainya sedikit Oh, bertambah. tak kira rewardnya tuh kayak apa? Kado, mungkin roti atau mungkin yang lainnya gitu kan? Oke, berarti dikasih reward ya. Nah, untuk siswa yang terkendala kuota, mungkin terkendala sinyal, terkendala mungkin HP-nya rusak, itu gimana Mas? Kan pasti kadang ada lah. Mungkin ada dua gitu. Pertama itu kan dari toleransi waktu kan. Saya berikan toleransi waktu. Kemudian tidak mungkin lah selama 1 minggu itu dia tidak punya inisiatif apa-apa. Sebenarnya kan ketika kita mempunyai keinginan, kita ada jalan yang bisa Pasti kita ambil. ada, ya. Bisa juga dengan sedikit bergeser ke warnet atau ke ikut catering gitu kan. Yang umum. Terus kalau HP-nya rusak bisa dengan HP-nya ibu atau tetangga saudara atau dan lain-lain. Pernah punya masalah sama siswanya, mungkin siswanya nggak bisa dihubungin atau mungkin Mas minta pergi ke rumahnya atau mungkin anaknya ke sekolah gitu. Sebagai wali kelas tentunya pernah. Pernah. Jadi gimana nih? Jadi apa? Pernahnya yang apa? Pernahnya? Oke, jadi pernah berkunjung ke. Pernah berkunjung. Ini karena memang ini siswanya sulit untuk dihubungi. Siswanya dihubungi, akhirnya Mas Vita mengunjungi ke rumahnya. Dekat sekolah atau jauh Mas? Ada yang dekat, ada yang jauh. Ini tanda kutip nih. Ini mengunjungi ke rumahnya itu pengen ketemu sama muridnya atau mungkin kakaknya atau mungkin ibunya. Mungkin kalau harapannya iya ya. Harapannya pengen ketemu sama kakaknya gitu. Harapan saya bisa ketemu dengan anaknya. Hati-hati ya kalau kita berkunjung ke rumahnya ya, hati-hati. Kakaknya diumpetin. Kakaknya diumpetin gitu. Pernah berkunjung ke rumahnya, itu masalahnya apa Mas? Terkait tugas juga yang katanya enggak dari beberapa guru mapel yang lain katanya enggak mengumpulkan kan, akhirnya saya alternatif Ke rumahnya. Waktu di rumah mereka ngapain Mas? Mereka ngapain? Tapi macam-macam ya. Macam-macam gimana ya? Ada yang sudah ngapain, ada yang sudah ngapain gitu. Ngapain apa ya? Tapi alhamdulillah lah nggak ada yang lagi. Saya datang ke sana, saya datang parkir motor. Siswanya itu nggak tetap makan itu, alhamdulillah belum ada yang kayak gitu. Ya, itu saya gitu ya. Jadi aku udah ketahui ya waktu saya kunjungan ke rumahnya tuh visit ya. Itu siswa saya Mas. Oh siswa, ya. Iya. Itu ketika saya datang ke rumahnya, kan memang belum pernah ketemu ya, belum menit. Kalau anak yang nonton nih ya, kerasa ya kesini. Tak sindir sini. Ketika saya datang ke situ, saya masih pakai helm, pasti pakai jas, jaket gitu kan. Terus datang, dia makan lagi Mas, makan. Waduh, dikucap malah makan gitu ya. Terus salah satunya, makanya saya tanya itu ketika Masnya berkunjung ke rumah itu sedang ngapain dia? Ini membandingkan ya. Membandingkan. Nah kebetulan nggak ada yang lagi makan itu. Oh nggak ada yang makan. Tidur mungkin bisa jadi keluar dari dalam rumah masalahnya. Berarti sebelumnya udah konfirmasi dulu. Konfirmasi dengan orang tuanya. Orang tuanya. Oh, saya mendadak loh. Oke, berarti ini ya ke rumahnya menghubungi orang tuanya terlebih dahulu, terus saya datangi, tanya terkait kendalanya apa saja. Saya ternyata apa itu kendalanya? Saya rasa hal yang wajar ya terkait rasa malas, kesulitan dalam proses pembelajaran di sana itu. Jadi kan saya rasa antara tatap muka dengan pembelajaran daring atau online itu kan tetap ada perbedaan. Iya, jelas perbedaannya sangat tua. Siswa jadi mungkin
mungkin canggung apa ya untuk menghubungi gurunya karena Rikuh lah ya. Rikuh. Kenapa burung ya? Kenapa Kenal malah sayang. Nah, iya. Bahaya. Nek kenal sayang, nek orang kenal Rikuh ya. Nah, itu mungkin. Jadi kendalanya di situ ya. Nah, jadi saya tanya, akhirnya saya fasilitasi, saya coba selesaikan satu persatu permasalahan yang bisa saya gali, mulai dari pertama yang apa namanya Rikuh apa ya, Rikuh menghubungi gurunya, apa saya fasilitasi, bisa menghubungi lewat saya, nanti saya sampaikan ke gurunya. Terus kemudian yang rasa malas, saya tanya lagi, malasnya itu karena apa? Kadang-kadang kan begini, malas karena apa namanya? Karena Tidak bisa mengerjakan. dia tidak bisa mengerjakan sama yang tadi, terus sama ini loh apa namanya? Kayak main-main itu. Oh, main. Benar. Jangan-jangan main game online nih, Nah, mereka nih. banyak juga yang main. Banyak game juga. online. Ternyata game online. Ini jangan-jangan ini kan guru olahraga nih ya, pakai sport enggak nih? Oh, saya Sport juga nih. pakai apa namanya? game. Pakai mainin game juga. Apa nih gamenya nih? Ada Mobile Legends. Mobile Legends, PUBG. PUBG juga. PUBG. Oke, Free Fire? Pernah dulu. Oke, jadi selain jadi guru dia juga jadi gamer ya. Jadi gamer. Kebetulan untuk bikin konten. Berarti emang kendalanya tuh tadi emang dari rasa malasnya. Rasa malesnya. Kemudian Karena juga tidak bisa jadi rasa malas. Jadi malas. Kemudian juga ada yang ya tadi ya main game Karena juga. tidak bisa, jadi menimbulkan rasa malas, akhirnya numpuk akhirnya malas kan. Malas. Nah, jadi yang tidak bisa terus akhirnya malas saya berikan solusi dengan bisa menghubungi lewat saya, nanti saya sampaikan ke gurunya. Terus untuk yang malas karena bener-bener malas ya, lebih suka bermain gitu ya, saya kasih beberapa nasihat. Contoh nasihatnya nih. Sebenarnya nggak jauh-jauh ya, mungkin beberapa yang sudah bertemu dengan saya, nasihatnya sama. Saya juga dulu pemalas. Berawal dari pemalas. Iya. Mungkin kalau malas itu emang sifat manusiawi ya. Manusiawi, Tapi begini. cukup bangetan. Nah itu. Cukup bangetan malasnya ya. Dulu juga sama, saya sempet ya waktu SMA apa ya? SMA. SMA. Malas juga ya. Juga mau mengerjakan tugas itu. Aduh, Mungkin bahaya. rasanya wali kelas saya seperti saya mungkin ya. Oh, berarti ya sedang bercermin ya. Sedang Nah, bercermin. Kita tuh sedang bercermin sebenarnya ke kalian ya, ke peserta didik. Nah, Dulu saya kayak gitu kok enggak ya gitu. Itu pertanyaannya yang selalu kita tanya ketika saya mengajar tuh kayak gitu sama sebenarnya. Ketika saya mengajar anak-anak yang rewel, perasaan menang baik. perusahaan belum ada duit. Gue sih ya sekarang tuh murid milenial tuh kayak gitu lah ya. Kayak gitu. Nah, tadi solusinya dinasihatin ya. Kemudian ada perubahan atau tidak? Sejauh ini alhamdulillah ada dari wali murid dengan ya ada perubahan gitu, ada terima kasih juga begitu. Tapi saya rasa dalam menasihati saja itu Kurang. Kalau saya cuma menasihati saja itu saya rasa kurang, tapi perlu juga adanya komunikasi yang lebih jauh. Misalnya tentunya kan semakin kesini kan materinya semakin sulit. Betul. Nah, kadang-kadang kita saharin, oke lah waktu itu dia berubah, tapi karena materi yang sulit tidak menutup kemungkinan. Jadi kembali penyakit malasnya itu kambuh lagi. Iya, kayak yang tadi saya bilang susah gitu kan. Nah, jadi saya berusaha menjalin menyuruh untuk kalau susah menghubungi saya gitu. Akhirnya saya juga kasih tahu seperti itu kan, bisa komunikasi saya tetap menjaga semangatnya. Ya. Kalau susah cari Mas Miftah. 24 jam siap. Kurangi jam tidur lah ya. Iya, kurangi jam tidur. tidur. Mungkin kalau ada yang mau mabar Bisa juga Bisa juga. di waktu-waktu tertentu. Jadi kita bagi waktu lah. Oke. Untuk bagi waktunya ini user apa nih? Jangan-jangan user Saya bisa ngisi Assassin. semuanya. Waduh. Assassin, MM, Waduh. Tank, Aduh, terus Vector, Vector. MM. Saya biasanya main lebih sering di booking sama teman itu jadi MM atau Tank. Johnson Tanknya saya, Johnson. Wah. saya pastikan musuh itu bisa mati selusin. Oh, ngecet ini biasanya ngecet ini ya. Kalau klasik tapi. Kalau klasik ya. Ini ngecet ini ya. Kemudian Mas, ini kan
sudah berjalan ya beberapa waktu, mungkin Mas Miftah juga di SMA ini baru ya, baru Januari, Februari, sekarang udah Maret ya, mungkin baru 3 bulan lah, 3 bulan nih kan masih dalam masa pengenalan ya, masa pengenalan, kemudian masih caranya beradaptasi dengan lingkungan, saya juga banyak belajar. Iya betul nih. Dari Mas Miftah sendiri ya, ketika Mas Miftah datang ke sini, kemudian masih dalam proses CPNS, masih dalam masa pengenalannya, kesannya gimana Mas ketika datang ke SMA sini gitu? Oke. Sejauh ini saya merasa benar-benar seperti langsung dianggap seperti klub, seperti keluarga ya. Seperti keluarga. Jadi seperti ada kata gap yang terlalu lama. Dari guru keluarga yang senior udah sebelum saya kesini saya udah sempat sowan gitu kan. Berarti sebelum di sini itu udah rumahnya. Iya, kenalan. Ya alhamdulillah baik komunikasinya, terus saya juga banyak belajar tentunya dari beliau-beliau dan guru-guru yang lainnya. Saya banyak belajar karena saya pribadi kan belum lama untuk menjadi guru kan. Jadi saya banyak belajar dari dari guru-guru yang lain. Terus dan saya juga merasa ya ini banyak juga yang ilmu-ilmu yang benar-benar saya dapatkan, ilmu baru yang saya dapatkan. Jadi itu yang paling berkesan buat saya. Dan mau dengan guru-guru sini yang mau membantu saya, terus saya bisa belajar lebih banyak. Kayak gitu tuh saya merasa benar-benar sangat terbantu, sangat berkesan di saya. Berarti di sini masih belajar, kemudian masih terkesan apa ya? Saya cari lah ya, cari masih. Ini gimana? Masih. Cari. Memang luar biasa sih. Di sini kan masih guru baru di sini, kemudian udah PNS, terus masih mau belajar lah ya, belajar ke depannya itu gimana. Karena memang manusia itu kan harus terus belajar ya. Ini kan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan selalu berkembang. Kalau kita tidak mengikuti itu nanti kita kan ketinggalan. Sedangkan kan kompetensi yang dibutuhkan itu semakin meningkat, semakin persaingan semakin ketat lah istilahnya. Jadi kompetensinya harus terus pengetahuan semakin berkembang. Kita bisa belajar pun di mana saja, kapan saja, ke siapa saja ya. Siapa saja bebas lah mau kemana gitu kan, itu masih dalam ranah dalam pembelajaran. Kemudian ada kesan untuk siswanya, saya kaget nih ketika saya baru pertama kali mengajar di sini gitu. Kalau kaget, iya, karena seperti yang saya bilang tadi kan saya belum lama mengajar kan, saya masih banyak belajar gitu. Ada juga terus. Saya rasa untuk pesan pesan. Untuk pesan para siswa saya, apa yang kita dapatkan dari ini itu adalah bekal kita untuk menghadapi hari esok. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah bekal untuk kita menghadapi hari esok. Masalahnya ini, bekal saya habis. Bekal saya habis ini. Persiapan besok gimana? Ini nggak ada ini. Ini masih panjang gitu. Wah bahaya ini. Bekal saya udah habis. Oke. Padahal masih ada hari esok. Oh iya. Iya. Nanti bisa dituang lagi tuh. Ya, bukan yang ini ya, bukan yang ini. Ya, pengalaman hari ini bisa dijadikan perbaikan di bekal untuk menghadapi hari esok. Jadi apapun yang kalian dapatkan hari ini, entah itu pelajaran, tugas dan lain-lain, itu tolong dikerjakan dengan baik, tolong dipelajari dengan baik. Karena perbaiki lah ya. Iya, tolong dikerjakan bertanggung jawab lah, bertanggung jawab. Nah, karena itu yang akan kalian itu akan menjadi bekal kalian di masa depan. Contohnya, misalkan dulu kan saya waktu SMA itu, kalau pelajaran fisika itu uring-uringan ya, rasanya. Nah, di tinju itu saya kebetulan ya kayak penerapan fisika olahraga seperti itu. Itu malah penerapan fisika olahraga. Jadi yang dulu ketemu maning. Akhirnya saya harus belajar dari awal. Itu suatu kerugian. Nah, makanya itu kerugian ya. Jadi untuk kalian yang belum mengalami hal seperti itu,
saya sih doakan tidak mengalami ya. Iya. Jadi lebih baik dipelajari dari sekarang. Apa yang kita dapatkan hari ini itu yang akan menjadi bekal kalian untuk masa Untuk depan. hari akhirnya luar biasa ini. Apa yang kita dapatkan hari ini akan dijadikan bekal di hari esok. Nah, hari ini belum ada jodoh, berarti hari esok juga belum ada Bekal masalahnya. belum ada bekal. Oke. Itu yang di sebelah sana masih setengah cengir. Di sana bekalnya sudah banyak. Oke ya, ternyata sisi lain dari Mas Miftah ya beginilah ya. Begini ya adanya. Tadi mengenai tinju nih Mas, Oke. mengenai di dunia tinju mungkin itu Mas Miftah itu jadi apa di situ ini? Di tinju? Nah, tentu kalau ada banyak pelatih yang lebih berpengalaman. Karena kan saya ada di Persatuan Tinju Amatir Indonesia. Persatuan Tinju Amatir Indonesia. Bolak-balik. Belum pernah ditinju mungkin. Oh, jangan. Naik promo ini kan. Bahaya kayak. Jadi di tinju itu Mas Vito sebagai pelatih, khususnya di bidang penerapan iptek. penerapan iptek. itu yang tadi berkaitan dengan fisika ya. Iya, fisika juga ilmu-ilmu yang lain juga. Kita kan Ilmu yang lain. istilahnya suatu hal itu tentunya mempunyai sinergi satu sama yang lain. Jadi untuk mencapai prestasi yang maksimal dibutuhkan sinergi yang baik untuk setiap elemen. Nih, udah dulu Mas, sinergi itu apa tuh sinergi itu? Oke, sinergi itu jadi beberapa hal yang saling mendukung, saling memberikan dukungan. Iya. Apa baik sing kanggo gawe lah ya. Apa baik sing kanggo gawe. Positif kayak gitu. Oh, iya, jadi sinergi itu ya the mean of apa baik sing kanggo gawe. Tolong kalau saya dibenarkan ya Indonesia. Ya, saya tuh kalau yang bahasa Inggris dan istilah itu saya nggak tahu. Oh, itu bahasa Inggris ya? Oh, kan sinergi itu apa sih ya? Gitu kan mungkin kayak energi, kayak energi gitu kan. Jadi sinergi itu apa baik sih kanggo gawe lah ya itu. Jadi dalam ilmu iptek dan juga fisika itu digunakan ada psikologi, ada itu kan ya tentang ilmu gerak gitu yang itu tentang terus dari ada anatomi dan fisio gitu ya. Terus apa namanya itu juga ya anatomi, fisiologi, terus gizi. Selain gizi juga di kita masih belum ada yang ahli kan. Sementara ini masih belum ada yang cover ya sedikit aja kalau saya terus terkait selanjutnya fisik dipegang sama saya juga kan. Jadi kalau ada atlet di sini yang atlet tinju nanti kalau mau event ketemu sama saya dan siap-siap. Berarti ini ranahnya Banyumas ya? Di Banyumas atau Kabupaten Banyumas. Jadi Oh. di pusatnya Kabupaten Banyumas. Jadi apa? Ikatan Persatuan Tinju Amatir Indonesia. Berarti Kabupaten Persatuan Tinju PT Pertina. Pertina Kabupaten Banyumas. Pertina Kabupaten Banyumas. Ada nggak Pertina dari Ada Pemprov Kabupaten. Oh, kalau Pemprov ada. namanya? Pertina juga tapi Pemprov catat. Oh, catat. Jadi Oke. Pemprov itu Berarti tingkatan kan ada klub, terus Pemgab itu ya. Saya Pemgab. Mm-mm. Oke. Yang saya terus di provinsi, Pertina provinsi, nasional. Ini ngomongin kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Adakah yang atletnya udah masuk ke nasional atau mungkin ke Kalau di Pertina Banyumas sudah berarti ada kemarin. Ada. Tahun berapa itu? 2017. Saya masuk ikut bergabung itu 2016 sampai ya. Berarti belum ini ya, belum corona ya, belum ada. Belum pandemi. Itu apa tuh tingkatan paling tingginya itu? Juara 1 nasional, juara di Bangka Belitung kalau nggak salah. Bangka Belitung. Belitung terus masuk Asian Games apa ya? Asian Games. Dapat tiket Asian Games. Terus sekarang beberapa kendala tentang berat badannya kalau nggak salah ya. Kalau salah saya bisa dikoreksi. Jadi tidak tidak jadi bertanding di. Oh, tidak jadi bertanding berarti nasional ya udah. Nasional lah. Oke. Jadi kalau yang tadi Pertina itu istilahnya ranahnya Mas Miftah untuk berkembang ya. Iya, jadi seorang guru ya. Jadi kan ya, gitu. awal justru saya malah menjadi pelatih. Oh, pelatih ya. Ya, kemarin Mas Pak Gali bilang kan pendidikan yang PCKR itu kan guru murni kan. Saya tadi bilang tak angin dari mana kok saya bisa jadi pelatih. Oh iya. Saya baru paham nih ya. Ini kan Mas Miftah itu PCKR. PCKR. Terus masuk ke klub
yang harusnya dipegang oleh PKLO ya. Iya. Nah, Pak Tri masih bisa ya. Bisa. karena Tidak menutup kemungkinan. Ini kan sama-sama olahraga. Oke. Mas Galuh juga sama. Mas Galuh yang harusnya PKLO yang di pelatihan bisa masuk jadi guru. Iya, ya. betul. Oke, ternyata luar biasa ya. PJKL tuh luas ternyata ya cakupannya. Luas sebenarnya. Kalau kita punya kompetensi, tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa memberikan kontribusi ke tempat yang lain. Tempat yang lain. Oke. Jadi kalian jangan terlalu insecure ya. Istilahnya gitu, berarti kenali potensi kalian. Kenali potensi kalian. Rencana itu mengikuti dari potensi diri kita. Semakin oke. baik kita mengenal diri kita, itu akan semakin bagus juga rencana yang akan kita laksanakan. Kalau saya melatih, prinsipnya saya tidak membuat atlet itu menjadi apa yang saya inginkan, tetapi saya membuat menjadi seperti diri mereka sendiri yang sejak. Jadi memfasilitasi ya. Jadi tidak membuat mereka menjadi seperti yang saya inginkan, tapi membuat mereka menjadi diri mereka sendiri yang sejati. Be yourself. Wah. Itulah diri sendiri. Oke. Mantap ini ternyata ya. Karena saya rasakan tidak bagus juga kalau dipaksakan, misalkan dia kok nggak bagus, misalkan nggak bagus main sepak bola dipaksa main sepak bola kan ini nggak bagus. Ini kan juga di pembinaan ketika mereka tidak bagus di misalkan tipe factor yang terus mau bertarung itu kita paksa menjadi factor itu nantinya juga kurang maksimal. Kita berubah jadi tipe power, serang tidak. Oke, jadi jangan dipaksakan ya. Karena nanti dipaksakan itu tidak baik. Ya dipaksakan itu tidak baik ya. Oke. Jangan memaksakan masa depan ya, tapi berusaha untuk menyukseskan masa depan. Oke ya. Ya ini belum punya jodoh silakan. berat. Oke. Mas, oke. Harapannya lah ya, harapannya untuk mungkin diri Mas Miftah sendiri, untuk orang lain mungkin dari sekolah atau mungkin dari siswanya, harapannya gimana Mas dari Mas Miftah sendiri? Baik, tentunya seperti yang sering saya bilang tadi, sebisa mungkin kita bisa saling bersinergi, mengenali potensi dari misalkan SMP satu Banyumas ini, kemudian kita kembangkan, kita susun rencana dari situ. Kedepannya kita mau mengacu dari situ. Mungkin kan memang pengenalan potensi itu kan susah. Jadi mungkin ya apa yang ada itu dikembangkan secara baik seperti itu. Apa yang bagus dikembangkan. Jangan terus berinovasi. Saya juga di bagian pengembangan juga kan di Muay Thai. Bagaimana mengembangkan suatu pembinaan agar lebih baik. Terus untuk siswa kita nih, untuk teman-teman kita juga apa nih harapannya? Untuk teman-teman dan siswa tentunya ya sama, bisa saling bersinergi, saling memberikan dukungan yang positif. Artinya bisa bekerja sama. Sekarang kan sudah tidak ada lagi Superman dalam menurut saya, tapi super team ya. Sama tim gitu. Kita tidak memungkiri lah bahwa setiap manusia itu punya kelemahan terus. Jadi saya rasa kelemahan itu tidak menjadi masalah seperti yang saya bilang tadi. Tapi bagaimana kita menyusun suatu rencana. Jadi kalau kita lemah dalam satu sisi, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan dia menutup dengan mengambil orang lain. Nah kuncinya adalah bisa bekerja sama. Tag team. Bisa bekerja sama. Bisa mengkoordinasi orang lain. Ya terakhir untuk mungkin ada kesan dari Mas Miftah sendiri untuk diri sendiri ya, karena mungkin tadi udah menjelaskan ke orang lain dan lainnya. Untuk diri Mas Miftah sendiri deh, apa nih harapannya ke depannya gitu? Atau mau menjadi guru penggerak atau guru penggoyang, mau goyang atau apa gitu? Jadi bapak yang baik tuh ya. Oh ya, salahnya dulu. Oh iya. Oke. Tentunya saya ingin meningkatkan harapannya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Bisa berkontribusi positif untuk SMP Negeri 1 Banyumas yang saya cintai ini dan teman-teman ini, terus bisa istilahnya apa ya? Terus bisa meningkat karirnya. Amin. Ya, baik dalam guru ataupun bisa menjadi pelatih yang lebih baik, yang bisa berkontribusi positif lah ke depan.
bisa memberikan manfaat. Oke, ya, itu kata-kata dari Mas Gita. Atau mungkin satu lagi Mas, kata-kata motivasi ya untuk teman-teman kita ya, ya lebih semangat lagi. Kira-kira apa nih kata-kata motivasinya nih? Motivasinya apa ya? Mungkin lebih ke bagaimana cara untuk sukses atau mungkin yang lainnya. Oke. Nah, sepertinya sudah saya sampaikan tadi ya kalau yang motivasi. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini adalah bekal kita untuk menghadapi hari esok. Jadi ketika kalian bermain-main tidak serius dalam mencari bekal pada hari ini, nanti hari besok kalian akan keteteran, kesulitan. Dan kalau mau sukses misalkan sukses di target, pada umumnya orang itu sukses di usia 30 misalkan, dan kita ingin sukses di usia 25 tahun, maka kita harus membawa kesulitan antara usia 26 sampai 26 sampai 30 tahun digabungkan menjadi kesulitannya antara usia sekarang sampai usia 25 itu. Jadi kesulitan yang ada di masa depan kita tarik, kita bawa sekarang untuk masa depan agar untuk mencapai cita-cita yang diinginkan lebih cepat. Oke, luar biasa ya. Jadi pada ininya persiapkan hari ini untuk hari esok. Ya, jadi apa yang dihasilkan hari ini, apa yang dikerjakan hari ini, itu pasti nanti ketemu di hari esok. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Karena ikhtiar juga ada, tawakal juga juga ada. Oke, luar biasa ya. Aduh, berat ini. Berat sekali beratnya. Kalau di kamera mungkin ini udah pakai seragam untuk mungkin batikan, ini pakai kaosan gitu kan ya. Oke, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan ya. Semoga bermanfaatnya ya. Ingat, persiapan hari ini untuk kesuksesan hari esok. Sekian dari saya, Pak Karin, Pak Mas Gita, sekian dari saya,